Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah di record ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sebenarnya ini saya hari ini mau mengevaluasi tugas-tugas kemarin yang terakhir diberikan, gitu ya. Untuk tugas yang terakhir kita tugas 6 ya, tugas 6 untuk apa namanya, untuk mengenai apa, mengenai mengenai untuk iklan ya, iklan S ya. Tapi saya lihat di tugas tuh belum ada sama sekali yang ngirim tugas 6, cuman terakhir tugas 5. Ya, tugas 5 kan itu kan yang ulasan, ya. Oke, saya mau tanya dulu sebelum saya mulai masuk, saya mau tanya dulu, nih ada 2 orang di sini, ada kendala apa ya? Ada kendala apa untuk yang mengerjakan di tugas 6? Tugas 6 kan itu ini ya, apa, masuk, apa namanya, data data masukin deposit ya di iklan. Ada kendala nggak nih, Mbak Evi sama Mas Zain? Paling kendalanya di itu aja sih Om, di kata kunci gitu Om. Heeh, Tapi kan yang di materi itu kan ada beberapa itu kata kan kunci ya? yang di ya misalkan Heeh kopi heeh, gitu kan, kopi heeh. Bali apa cuma itu di efektifnya. Oh, gitu. Tapi udah mulai bikin kata kunci, udah mulai setting iklannya? Sudah belum? Sudah mulai belum, Mas Zain? Halo? Jalan, halo halo. Iya, sudah mulai, sudah mulai. Oh, baru mau dikerjain ini hari ini Om, dikejar. Oke, oke. Oke, oke, Dan nanti masih jalan. nanti nanti saya coba tutorialin ya untuk cara bikin iklan dan kata kunci plus apa namanya, untuk isi deposit ya. Oke, kalau dari Mbak Evi gimana? Ada kendala nggak? Kalau saya sih, masih mau baca lagi materi iklannya, itu kan pilihan iklannya ada beberapa ya, yang iklan Heeh. serupa atau apa gitu. Jadi nanti, mau milih pasti mode iklannya mau yang diambil gimana, soalnya kalau ngelihat di performa toko, itu yang paling ramai sih yang botol apel sih, itu dilihat yang paling banyak sampai Hmm. 60 Mhm. Oke, oke. Ya udah nanti sekaligus saya tutorialin ya untuk cara setting iklannya yang mudah ya. Nah, jadi langsung biar lebih ya mudah ya. bingung, mau apakah ini iklan itu fokus ke satu produk dulu, Ah, nah gitu nanti kita ngejalur. Jadi biar nanti deposit yang kita masukin ke Shopee itu pas kita jalanin iklan nggak sia-sia gitu sih iya. masih di situ kendalanya. Oke, kalau jadi gini, ya udah nanti saya coba tutorialin. Sekarang kita mulai ke ini dulu ya. Jadi kan kita nanti teman-teman udah siap live streaming nggak nih? Ya karena ini memang salah satu cara ya untuk kita mendapat closingan ya secara cepat ya. Itu kita harus live streaming gitu ya. Nah, ini juga salah satu, apa namanya, selain kita, jadi kalau saya harapkan sih teman-teman jangan terlalu mengandalin dari toko aja, kan kalau kita toko aja kita kayak nunggu ya, kita nunggu bola gitu kan. Kita mempercantik toko segala macem, terus kita nunggu customer masuk untuk belanja. Itu kan kita nunggu bola ya, jatuhnya kita nunggu bola, cuman kalau live streaming itu kita jemput bola. Gitu loh. Kita jemput bola, kita nyari customer keluar gitu kan, dengan cara apa? Live streaming. Jadi 2 cara strategi yang berbeda ini, sangat diperlukan. Jadi dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan kalau kita dua-duanya kita pakai, itu bagus sekali karena, apa namanya, karena dua-duanya ini sama-sama mencari traffic dan sama-sama bisa closing, gitu loh, ya. Oke, saya saya mulai dulu. Nah, untuk live streaming ini apa aja sih sebenarnya kita perlukan ya? Sebenarnya kita nggak perlu terlalu ribet-ribet ya untuk di awal-awal, ya. Kita nggak usah ribet-ribet, ya jadi kita yang penting pertama judul sama cover-nya. Jadi sebelum kita mulai, ya,
nanti akan ada apa namanya, ada apa, ada yang harus kita isi dari judulnya, nanti ada deskripsinya, sama produknya. Yang pertama judulnya dulu. Nah, untuk judulnya dulu, ya judulnya ini yang penting menarik, ya. Yang penting menarik, misalnya kayak promo bombastis, pengharum botol apel, gitu kan. Pokoknya yang bikin dia menarik dan kepo, karena beda dengan, di TikTok ya, ini kita ngomongkan Shopee, live streaming di Shopee beda dengan TikTok. Kalau TikTok kita kan main scroll-scroll ya. Tapi kalau di Shopee itu kita pas masuk ke apa, orang-orang yang masuk ke fitur apa, fitur live, itu kita nggak langsung masuk ke live kita, ke live toko itu enggak, cuman ada nanti tampilan scroll-scroll, toko 1, toko 2, A, B, C gitu, itu ngumpul di situ, di dalam satu satu apa namanya, satu layar gitu ya. Cuman nanti yang kelihatannya tuh judulnya, sama produk apa, sama nanti situ ada koinnya, kita share berapa, itu aja. Sama nanti kalau ada promo-promonya, kelihatan itu doang. Jadi, kesan pertama sebenarnya benar, jadi kita harus bikin kepo orang biar dia masuk klik ke live kita, gitu ya. Pertama judul, terus peralatan juga ya. Nah, untuk live ini kita bisa 2 macam ya, kita mau tampak, apa namanya, tampak muka ya, atau memang kita hanya mau tampak produknya, gitu loh. Tampak produknya itu bisa teman-teman pilih kalau misalnya teman-teman masih insecure ya di kamera ya, live gitu ya teman-teman bisa tampak produk, gitu ya. Tapi kalau misalnya yakin, pede, ya udah nggak apa-apa, tampak muka juga nggak apa-apa gitu ya, malah sebenarnya lebih bagus tampak muka. Jadi biar bisa engage dengan audiensnya juga ya. Nah, untuk peralatannya seperti ini. Jadi, kita ada kayak model tongsis, kamera ya, ini kan ini kameranya maksudnya. Untuk gadgetnya juga palingnya minimal RAM itu ada 3 ya, minimal 3 itu kalau dibawa, kalau 2 sih kayaknya rada-rada mungkin lemot ya, karena, dan kapasitas juga kecil kan kalau misalnya RAM-nya kecil juga. Jadi untuk RAM minimal 3 untuk HP ya. Jadi pakai HDMI cukup, nggak perlu pakai laptop ya. Terus juga koneksi, yang penting koneksi sebenarnya sih. Karena gini, koneksi itu, karena kalau misalnya, dalam jangka waktu berapa detik, kalau kita tidak ada pergerakan, misalnya kita live diem, atau kita misalnya kita tinggal kamar mandi gitu dalam jangka waktu yang lama, kalau nggak salah 1 menit, itu nanti akan kena pelanggaran, gitu loh. Nanti ada warning-nya, itu bahaya. Nah, kena pelanggaran itu jatuhnya nanti minus gitu loh di toko kita, ya seperti itu. Makanya, kadang kalau kita internetnya kurang bagus, kurang stabil, itu kelihatannya, nge-freeze gitu kan. Kelihatannya kita nggak masalah, cuman dari audiens yang nonton, nggak ada gambarnya, atau nge-freeze, atau berhenti gitu ya, kayak gitu. Jadi kelihatannya sistem dari Shopee ngebacanya, wah ini nggak ada penampakan gitu loh. Jadi dianggap pelanggaran, padahal sebenarnya nggak pelanggaran, ada, kita lagi ngoceh-ngoceh, tapi ternyata internetnya nggak bagus, ya. Ini yang paling penting sebenarnya sih di koneksi ini nih. Entah mau dari live streaming, mau di Shopee, mau di TikTok, mau di manapun juga tetap harus koneksinya bagus. Ya, terus sama tripod, ring light. Kalau misalnya, teman-teman hanya misalnya, penerangan udah bagus gitu ya, terus teman-teman punya kayak sanggahan buat handphone, ya nggak apa-apa sih, nggak perlu harus tripod. Cuman kalau pakai tripod ini kan, dari lihat ini kita bisa lebih ini ya, lebih fokus ya. Ya, maksudnya juga pencahayaannya juga gitu, jadi sekaligus 2 in 1 gitu, ya. Terus juga temanya juga, temanya juga ini, temanya ini bisa macam-macam, teman-teman nanti bisa pilih untuk temanya. Nanti situ ada pilihannya, ya. Nah, untuk ruangannya juga, eee, apa, saran saya sih untuk ruangan nggak perlu harus memang ruangan khusus ya, khusus banget, wah ini punya ruangan khusus banget, tapi kalau untuk awal-awal sih yang penting, ada meja gitu ya, kita pakai meja, terus produknya bisa kelihatan, ya terus juga, background-nya juga jangan apa ya, orang biar ngelihatnya juga menarik gitu ya. Mungkin
kalau misalnya kalau gini kan di gambar ini kan kelihatannya bagus ya, apa namanya, temboknya. Cuman kalau misalnya tembok kalian di rumah atau misal belakangnya jendela atau apa, ya mungkin ditutup pakai apa namanya, pakai kain ya atau apa, jadi biar kelihatannya polos gitu. Yang penting orang melihat tuh menarik gitu loh, ya. Nah, display stock ini juga penting juga, walaupun ya teman-teman ini di sini dropship ya, teman-teman dropship. Jadi nanti kalau misalnya ada closing, baru order ke agen atau pusat ya. Tapi untuk live streaming, teman-teman paling nggak punya stok ya, nggak perlu harus banyak-banyak ya. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal teman-teman nggak usah main all product ya, nggak usah main misalnya pengharum plus parfum, jangan. Mendingan teman-teman fokus ke pengharum ruangan ya, kayak misalnya botol apel, kopi Bali spray, kopi Goni spray gitu ya, terus kayak diffuser, itu aja dulu, fokus ke situ aja dulu. Jangan ke parfum karena ini udah beda market ya sama beda harga ya. Mendingan teman-teman fokus ke pengharum ruangan. Nah, dan itu juga teman-teman nggak perlu beli all varian. Misalnya botol apel nih kan ada 21 varian. Teman-teman beli semuanya 21, nggak usah juga. Paling nggak teman-teman beli 10 misalnya. Ya, 10 piece. Terus misal spray juga kan ada 21 varian, beli aja 10 piece. Ya, 10-10. Terus misalnya kayak kopi Goni beli 2, kopi Bali spray beli 2, Ready Mixer beli 1. Udah, itu aja. Maksudnya display itu teman-teman kan pasti kan perlu menerangkan kan ke mereka, ke apa namanya, ke audiens produknya yang mana, nanti misalnya ada yang minta spill ini baunya gimana. Nah, teman-teman paling nggak walaupun tidak ada semua varian ada botol apel, paling tidak setengahnya ya ada gitu. Jadi misal oh ini wanginya begini ya, ditambah juga biar teman-teman juga tahu sebenarnya produk kita seperti apa sih gitu ya. Nah, itu teman-teman hanya untuk perang, misalnya perang live streaming. Jadi buat jualan di live streaming udah, jadi itu teman-teman buat display bukan buat dijual gitu ya, buat display. Jadi ketika misalnya ada yang laku teman-teman dapat dropship gitu ya. Itu paling nggak seperti itu, teman-teman harus punya stok untuk display ya. Karena nggak mungkin teman-teman live tanpa ada produk. Kalau ditanya produknya mana gitu kan. Padahal di keranjang misalnya botol apel, ada spray, kopi Goni, Red Diffuser ya, tapi produknya mana? Saya mau lihat. Nggak ada produknya kan, kan nggak ini juga nggak profesional. Jadi teman-teman paling nggak punya display stock ya. Penting nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada. Oke. Nah, terus juga ini produk dan inisiatif untuk penonton. Ya nanti juga teman-teman saya setting, saya kasih tahu juga untuk apa namanya, setting koin. Nah, ini koin sebenarnya gini. Untuk menarik audiens ya di Shopee terutama, kita mancingnya pakai koin. Ya, koin itu kita bisa beli ya, bisa beli. Kalau saran saya paling nggak teman-teman beli minimal 10.000, 10.000 ya, 10.000 koin. Nah, itu nanti kita bisa setting tuh, kita bisa setting misalnya apa ya, per koin itu per klik itu ya, per klik orang ambil koin misalnya bisa dari 5 perak ya, 5, 10, 15, 20, 25 sama 50 gitu loh. Itu teman-teman bisa. Jadi misalnya 10.000 tinggal misal teman-teman mau 25 klik, tinggal 25 aja, 10.000 bagi 25 aja itu berapa ratus klik dapat ya. Nah, itu strategi koin itu, bagi-bagi koin itu salah satu strategi untuk mancing audiens masuk ya. Tapi mereka bisa ngambil koin itu setelah 3 menit gitu. Jadi makanya mereka nonton. Nah, kita punya waktu 3 menit untuk menerangkan apa sih produk kita gitu. Menawarkan apa sih promo yang kita tawarkan, ya kan? Kita mau nawarin apa, nawarin apa. Nah, sebelum mereka ngeklik tuh koin, agar dapat koin itu kita harus menerangkan. Nah, jadi caranya di situ untuk menarik audiens ya, apalagi kalau kita sebagai live streaming baru ya, dengan pakai pancingan dengan koin ya. Nanti saya jelasin. Nah, ini nanti teman-teman dapat script live-nya ya, teman-teman bisa apa namanya, bisa ini kayak bisa di-download nggak sih? Sebentar. Oh, tuh ada tuh ya. Nanti akan saya share ke teman-teman ya, saya akan share ke teman-teman, saya bagikan di kelas ya. Oke. Ya, jadi gini, teman-teman misalnya
minimal teman-teman kalau live streaming di Shopee paling nggak minimal 1 jam. Itu paling minim banget. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi 2 jam sih sekali live ya. Mungkin banyak apalagi yang belum pernah nih, yang belum pernah ikut live streaming, aduh saya selama 1 jam ini mau ngomong apa gitu, bingung ngomongnya ya. Makanya nih pertama kita kasih skrip ini ya, dan kita yang kedua itu kita ngomong tuh kayak kita berulang-ulang. Jadi kayak kita misalnya jualannya produknya yang kita display misalnya botol apel, spray, terus spray kopi Bali sama kopi goni ya 4 lah ya, misalnya 4 produk nih utama. Ya udah kita muter-muternya di situ, kita nerangin spill kopi Bali, kita muter-muter di situ. Jadi kita ngomongnya kita muter-muter. Ya, kita muter-muter ngomongnya. Ya, terus juga misalnya untuk tambahan-tambahan selain spill produk, tambahannya misalnya ada orang masuk, ya kita sapa, halo Kak, selamat datang di live kami di toko ini, gitu kan. Jangan lupa ya Kak, di follow akun kami biar nanti ada notifikasi kalau kita live lagi Kak, karena banyak banget promo-promo yang kita berikan, kayak gitu. Terus juga jangan lupa ya Kak, dicek di etalase untuk lihat cek-cek produknya dan promo-promonya. Terus kita spill lagi, itu jadi itu diputar-putar aja, diputar-putar aja, ya pembahasan itu. Nah, entar juga teman-teman juga, sambil belajar, sambil bisa nonton-nonton aja di apa, live streaming orang. Yang masuk ke live streaming orang kita nonton gimana cara dia, apa namanya, mendesain produk ya, maksudnya mendesain, display produk, terus gimana caranya mereka, apa, gimana caranya mereka ngomong, ya gimana cara mereka penampilan mereka, gimana di background di live-nya itu teman-teman perhatikan semua, ya. Teman-teman bisa ATM ya, bisa amati, tiru, modifikasi apa orang-orang yang di live itu, ya. Teman-teman boleh ngikutin aja yang bagus-bagus, ya. Memang perlu, jadi jangan hanya hanya apa namanya, hanya di kelas ini, tapi teman juga coba ngecek-ngecek live streamer orang ya di luar, gitu, ya. Oke, terus lanjut ya. Nah, untuk memulai Shopee Live-nya, oke saya coba ini ya, saya coba apa? Saya coba ini ya, praktekin ya sama pakai HP ya, sebentar. Saya masuk dulu. Oh ya, teman-teman. Oke, saya masuk dulu dari share dulu. Saya masuk pakai HP dulu ya, teman-teman ya, biar bisa lebih enak lihatnya. Recording in progress. Oke. Oke, saya coba apa, share screen ya. Oke, ini berarti harus di host. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Oke, saya masuk ke Shopee. Nah, ini teman-teman bisa scroll ya, bisa scroll ya. Nah, ini pas di tampilan depan gini ya, teman-teman ya bisa scroll di bawah nih ya, pas masuk ke Shopee-nya. Nah, sini ada tampilan mulai live ya. Ya, mulai live tinggal diklik, ini kan ada mulai live, ada live center. Kalau teman-teman mau ngeliat-liat apa aja sih live streaming itu bisa ke live center. Ya, sini banyak banget pengetahuan yang teman-teman bisa baca.
ya kayak misalnya pengaturan pengingat, ada aturan siaran ulang. Jadi teman-teman kita bisa nonton nih misalnya kita mau lihat aturan siaran ulang kita gitu kan. Kita mau nonton gimana sih penampilan kita. Bisa teman-teman bisa lihat. Oh, jadi bisa tahu dievaluasi, oh kurangnya ini gitu bisa. Ya. Terus ada edukasi streamer, teman-teman nih maksudnya nih edukasi apa sih mengenai live streaming itu. Nah, ini kayak tentang Shopee Live ya, voucher toko, ada bonus koin, nanti yang saya ajarin juga nih bonus koin, terus siaran ulang, kita bisa nonton, notifikasi ini untuk penonton kita, ya, audiens kita, terus juga ada voucher ikuti Topo, ya, dan lain-lain. Ya, cuman kalau di sini edukasi teman-teman cukup baca tentang Shopee Live, voucher toko, bonus koin, nama lelang itu aja. Yang lainnya nggak usah dulu untuk awal-awal ya. Oke, terus kita mulai ya. Ini mulai live ya. Kita misalnya contoh mulai live. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya infoin, ini anggap aja nggak ada ya. Saya hapus-hapus dulu. Ya, tuh. Ya, seperti ini. Jadi nanti ini cover bebas kita mau yang mana untuk cover ini ya. Bebas kita yang mau yang mana. Tinggal sini nanti tulis ini judulnya misalnya ini kan tadi saya bilang judul. Judul beli 3 free 1 itu kan bikin orang kepo juga, wih dapat murah nih gitu ya, atau apapun itulah. Nah untuk di bawahnya nih kita bisa klik deskripsi misalnya, beli 3 free 1, misalnya beli 3 produk ini dapat free bonus apa misalnya, atau apa, pokoknya promo-promo kita tulis aja di deskripsi, ini bisa panjang. Kalau di deskripsi kita bisa panjang, tapi kalau di judul hanya 1 kalimat ya, oke. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya nambah foto ya. Sini nambah foto ya, nambah foto. Nah, ini kayak gini. Misal contoh nih, ngambil satu produk ya, tinggal kita klik ya, selesai, muncul ya kan. Kita mau nambah lagi misalnya. Ya, tambah botol apel, oke, selesai. Gitu ya. Terus misalnya ada satu lagi, misalnya ini tadi nih Honey Lush. Oke, terus tinggal klik lanjut gitu. Ya. Nah, ini kita bisa tampil tampalan depan, bisa belakang. Tinggal kita setting kameranya aja nih, tinggal kita klik kameranya. Nah, ini tampilan untuk kalau kita misalnya hanya mau produk. Ini jadi produknya di sini. Ya, pakai produk di sini, kameranya begini jadi nanti mungkin pakai apa namanya? Holder, kamera holder ya, handphone holder. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita misalnya mau tampak muka, tinggal setting kameranya ke depan. Ya. Terus setelah itu, ini kan tadi produknya nih. Ada 3, ya ada 3. Seperti itu. Nah ini tadi saya bilang untuk bonus koin. Ya. Bonus koin. Nah ini di sini nih. Ya di bonus koin, kita klik bonus koin. Nah ini kan saya udah sempat isi deposit ya di koin. Ya. Jadi saya punya koin 11.450. Ya. Untuk dibagikan maksudnya nanti kita mau bagikan berapa ribu nih yang kita bagikan. Ya, misalnya saya mau bagikan 5.000 lah, 5.000 koin ya. 5.000 koin. 5.000 koin, terus koin per klaimnya berapa? Jadi sekali klik orang ngeklik koin itu dapat berapa gitu ya. Nah, kita bisa saya biasanya ngatur antara 25 50. Pertama mungkin 25 dulu nih. Ya, 25 dulu. Jadi dengan 5.000 koin yang kita sediakan, ya, orang ngekliknya itu dapat 200 klik. Jadi dengan 1 klik itu 25 perak. Ya hitungannya gitu. 1 klik 25 perak. Berarti dalam uang yang kita koin yang kita taruh di situ sejumlah 5.000 dapat diklik sebanyak 200 klik. 200 orang. Gitu. Jadi kemungkinan audiens kita sekitar 200 orang. Ya, yang bisa ngambil koin, tapi kalau koinnya udah habis ya udah kita berarti nggak ada yang bisa ngambil klik lagi. Jadi
paling teman-teman tinggal nambah lagi bisa. Ya, tinggal simpan. Udah bonus koin tersedia di kamar atas. Jadi nanti teman-teman nanti muncul di atas ini. Kan ada tuh 0 kali diklaim. Jadi belum ada yang ngeklaim karena belum mulai live. 200 klaim tersisa. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau di sini kita untuk tampilkan produk, kita mau tampilkan produk apa di sini? Yang untuk kita mau kita spill untuk di awal ya, misalnya tampilkan, misalnya yang parfum, udah tampilkan parfum dulu di awal misalnya. Gitu. Ya. Setelah itu udah tinggal mulai live streaming. Gitu. Simple ya. Semudah itu kok. Jadi teman-teman tinggal coba aja sebenarnya, coba aja ya, seperti apa. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Om, itu kalau live stream harus tiap Aha. hari atau gimana sih? Kan kalau di TikTok itu kalau aku perhatiin kata seller-sellernya mereka harus tiap hari live ya. Mm-mm. Kalau di Shopee itu gimana tuh? Sebenarnya sama sih, karena gini, selama kita konsisten setiap hari kita live dengan waktu yang sama, misalnya teman-teman bisa ada waktunya misalnya malam, saya bisa live mungkin jam 9 ke atas ya udah. Jadi setiap hari itu kalau bisa konsisten rutin di hari yang setiap hari dengan di waktu yang sama gitu. Tapi memang benar di TikTok dimanapun itu ya di TikTok, Tokopedia juga ada, Shopee juga itu memang kita harus konsisten setiap hari, diusahakan setiap hari dan di waktu yang sama gitu. Karena pertama dengan kita live streaming itu pasti kita akan dapat audiens, kita pasti akan dapat follower baru, itu pasti. Walaupun misalnya nggak closing, pasti kita akan dapat follower baru. Ya, pertama. Yang kedua, dengan kita konsisten di live setiap hari itu akan dari Shopee akan nge-boost gitu ya ke banyak orang. Gitu loh. Jadi teman-teman memang harus konsisten. Kalau misalnya seminggu sekali ya susah. Kalau bisa dicobain konsisten setiap hari. Minimal 1 jam aja ya. Minimal itu udah minimal banget. Kalau lebih bagus. Ya, minimal 1 jam. Seperti itu. Nanti teman-teman juga saya ajarin cara setting. Nanti kan kayak voucher ya. Kita juga bisa ngasih voucher. Voucher khusus live. Misalnya kayak misalnya botol apel misalnya kita pasang harga 24.000 gitu kan. Nah, kita bisa bikin voucher khusus live. Jadi voucher itu hanya bisa dipakai kalau sama customer pada saat kita live aja. Misalnya kita bikin voucher 2.000. Ya, setiap pembelian apapun ada potongan harga 2.000 misalnya. Nah, itu teman-teman tinggal bikin aja gitu. Ada di situ, di menunya ada, kita bikin voucher, tapi pilihannya voucher khusus live. Gitu, ya. Nah, bentar saya coba share screen lagi ya. Bentar. Saya kayaknya harus masuk ke Shopee dulu nih. Oke, teman-teman yang nonton live yang Zoom ini udah beli produk, udah coba beli produk DA belum? Udah Om, udah coba beli produknya. Oh, Red diffuser, botol apel sama spray. spray, udah. Itu Iya. buat pemakaian sendiri atau memang buat dijual? Kalau yang botol apel sama spray buat pakai sendiri, kalau yang red diffuser ya buat sampel juga. Oh, buat sampel 4 juga. varian saya beli. Oh, terus udah gimana? Udah ada laku offline? Belum sih, cuman baru kemarin ada laku 1 di online. Kemarin kan saya nanya, bisa nggak saya kirim langsung gitu kan, nggak melalui distributor. Udah laku 1. Oh gitu. Kalau yang nawarin di offline sih katanya kok agak mahal ya, paling banyak kan gitu kok, agak mahal ya. Yang mana tuh? Produk apa? Produk apa? Yang red diffuser itu. Jangan salah. Yang lebih mahal banyak.
Iya, udah dijelasin juga kan, udah dibawa juga kan sampelnya, bawa ini wanginya. Iya sih enak katanya wanginya, tapi ya kok kayaknya mahal ya katanya. Dengan harga 50.000 aja kayaknya mahal gitu Om. Sebenarnya gini, sebenarnya pertama kan memang harga nggak akan bohong ya, kualitas itu pasti kan gitu. Terus yang kedua, rediffuser kita bisa sampai 1 bulan minimal. 1 bulan dengan isinya 40 mili ya, itu bisa sampai 1 bulan. Bahkan bisa sampai 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Dan itu bisa dipakai di ruangan yang besar. Ya, maksudnya ruangan yang misalnya cukup besar, ruangan kayak saya di kantor saya juga pakai itu, ruangannya berapa ya? Mungkin ada 5 kali 10 itu lumayan kesebar. Saya taruh di tengah. Itu lumayan kesebar. Gitu. Jadi memang lebih cocok untuk di ruangan-ruangan besar. Kalau kayak botol apel kan ruangan-ruangan kecil, kamar kecil gitu, kamar mandi atau di dalam mobil kan itu kecil ya. Tapi kalau misalnya mau botol apel, mau di ruangan besar ya harus beberapa botol kan gitu. Tapi kalau di diffuser enggak. Dan ini paling best seller, Mas. Paling best seller sekarang. Iya, kalau Dimanapun. kualitas sih katanya bagus, lumayan, kata wangi sih bagus. Cuman ya itu mungkin target pasarnya mungkin bukan orang sini kali ya Om. Betul. Udah dijelasin juga kalau wangi sudah oke, katanya ini enak ini, tapi dengan harga segitu kan lumayan juga ya, kirain murah katanya. Ya kalau misalnya dia berarti ininya Mas, marketnya. Jadi mungkin dia orang-orang yang memang yang penting ada wangi kan gitu. Ya udah Iya gitu. tawarinnya Makanya botol apel sama spray aja kalau gitu, yang harganya masih terjangkau kan gitu. Ya spray kalau nggak botol apel gitu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Oke, ini tadi live streaming ya, udah saya tadi setting voice juga udah ya. Nah, untuk sekarang setting Shopee Ads ya. Sekarang saya mau ngasih tahu cara setting untuk ads nih. Karena gini, kalau teman-teman dari HP bisa, tapi pakai browser ya, pakai browser. Karena di aplikasi Shopee itu nggak bisa setting. Nggak bisa setting dari HP, nggak bisa setting. Jadi teman masuk ke browser. Tapi kalau lebih enak sih, kalau browser kan kecil ya, tapi kalau misalnya lebih enak memang dari laptop gitu ya. Ini saya mau kasih contoh ya. Nah, ini teman-teman masuk. Nah, sini kan kalau misalnya HP, laptop lebih enak ya. Ya, kan ada begini nih. Tapi teman-teman kalau misalnya di browser juga sama sih, cuman kecil aja bedanya ya. Nah, sini teman-teman masuk ke iklan Shopee nih ya. Diklik. Nah, teman-teman mulai ngiklanin ke 3 produk dulu. Ya, ke 3 produk dulu. Teman-teman mulai, saldonya mau habis nih. Mau habis saldonya. Nah, ini toko ini saya bikin memang nggak lama setelah kelas ini dimulai. Saya sengaja bikin toko baru biar nunjukin ke teman-teman tuh gitu. Maksudnya biar sama-sama bareng lah, sama-sama bareng. Cuma saya udah dari awal saya udah mulai duluan. Jadi teman-teman baru belajar, saya udah mulai duluan. Tapi ini akun baru, ya akun baru. Nah, jadi gini ya, untuk iklan tuh yang tadi Mbak Evi nanya tadi, iklan sebenarnya cuma ada 2, iklan pencarian sama iklan produk serupa. Iklan toko juga ada, cuman yang dipakai cuma 2 ini, ya. Nah terus, caranya gimana buat bikin iklan, ya. Pertama kita isi saldo dulu ya, isi saldo nih, pertama. Ya, di sini nih, ya, ini isi saldo, karena ini saldo udah tipis banget ya, minimal teman-teman isi saldo cukup 25.000 aja, 25.000 aja. Itu 25.000 itu bisa sampai kalau baru-baru ya, itu mungkin sebulan juga belum tentu habis. Sebulan belum tentu habis karena, karena untuk untuk isi saldo itu, saldo kepotong itu kalau ada orang yang ngeklik produk kita, gitu. Ada yang ngeklik baru kepotong, ada yang ngeklik baru kepotong, gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ngeklik, ya nggak kepotong-kepotong.
Ya. Jadi teman-teman mulai aja isi 25.000 ya, isi saldo di sini ya. Ini saldo. Nah, teman-teman bisa milih nih. Ada yang 25, ada 50, 100 dan lain sebagainya. Ya, isi 25 ya di sini tinggal check out aja. Check out ya. Nah, ini tinggal sini teman-teman mau nih saya karena saya masih ada saldo penjual karena pernah ada closing. Saldo penjual saya kan 40.000, cuman kalau misal teman-teman mau pakai transfer bank, bisa, atau Alfamidi, Indomaret, kartu kredit, bisa. Transfer bank juga bisa, mau bank BRI, BCA, BNI, Mandiri, ya, tinggal milih. Nah, kalau saya, karena saya tadi habis ya, sekaligus aja saya mau isi nih, saldo penjual saya ada 40.000, ya saya ngambilnya dari saldo penjual, ya, dengan dipotong 25.000. Tinggal konfirmasi. Oke, jumlah harus dibayar 25.000, metode pembayarannya melalui apa? Melalui saldo penjual. Maksud saldo penjual ini saya punya deposit nih, ya deposit dari produk yang udah laku dan udah bayar dan sudah terima barangnya masuk ke deposit saya. Gitu. Jadi saya nggak ngambil uangnya nih di deposit 40.000 nggak saya ambil, cuman saya taruh aja. Tapi memang untuk bayar, untuk isi pulsa, untuk isi deposit ya tinggal klik bayar. Nah ini masukin password. Oke, pembayaran berhasil. Ya. Bentar, rada-rada lama nih. Sinyal sebenarnya sinyalnya yang gini, rada-rada lama. Oke, udah masuk ya, ini udah masuk. Oke, ini udah bertambah ya, saldo iklan saya udah bertambah, jadi 20.000 ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya bikin iklan ya. Ini saya udah ada iklan beberapa ya. Nah, saya mau bikin yang baru nih misalnya nih, buat iklan baru, klik ya. Nah, teman-teman, kan sini ada iklan baru, teman-teman pilihnya iklan pencarian ya. Klik iklan pencarian. Oke. Nah, di sini ada tipe promosi, ada modal, periode. Teman-teman udah nggak usah diapa-apain. Jadi tipe promosinya produk, ya jangan toko. Produk aja dulu. Jadi yang dipromosin itu produk teman-teman, bukan tokonya. Oke. Terus modalnya tanpa batas dulu, ya. Karena masih baru mulai, aman, masih aman. Periodenya tanpa batas. Nah, pengaturan produknya, ya. Jadi gini, untuk pengaturan produknya, saya saranin teman-teman beriklan secara manual, jangan otomatis. Kalau otomatis teman-teman bisa boncos nanti, ya, bisa boncos. Jadi teman-teman pakai iklan manual, jadi setting kata kunci. Nah, di sini untuk pengaturan produknya teman-teman klik di sini ya. Teman-teman harus pilih satu produk, jangan pilih lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu teman-teman akan dianggap sebagai iklan otomatis, ya. Jadi kliknya kita klik ini, pilih cuma satu produk, ya. Nah, pilih misalnya contoh apa nih? Apa ya? Ini deh. Kopi Goni ya, ini Kopi Goni, ya. Satu ya, Kopi Goni. Udah, terus pengaturan kata pencarian, pilih otomatis. Jangan, ini diklik aja jadi manual, ya. Dimatiin jadi manual. Terus pilih manual, baru muncul nih. Tambahkan rekomendasi kata pencarian. Kita klik, ya. Nah ini nanti, nah di sini muncul. Di sini muncul kata kunci yang memang berhubungan dengan judul produk kita. Kan ini produknya kan Kopi Goni ya. Ini Kopi Goni nih produknya, ya. Nah ini kata kunci. Ini sebaiknya kita hapus aja semuanya dulu. Kita hapus, ya. Cara hapusnya gimana? Ini kita klik di sini kata pencarian kita klik, ya. Nah, nanti ini ke ini semua, ke arsip semua tuh ya. Terus
langsung ke hapus massal, ya. Hapus massal, kita klik confirm, oke, hilang. Nah, kita cari manual ya. Caranya gimana? Klik tambah kata pencarian. Nah, di sini kita tinggal masukin nih. Nah, dari ini ada nggak nih kayak misalnya apa nih? Jadi untuk pertama kali teman-teman maksimal 10 kata kunci ya. Kata kunci yang relevan. Jadi apa namanya yang berhubungan dengan produk kita nih yang kita jual ya. Seperti itu. Dan juga kalau bisa lebih spesifik kayak misalnya jangan hanya pengharum atau pewangi, jangan itu terlalu luas. Ya, terlalu luas. Pengharum, pewangi kan ada pengharum. Kloset ada pengharum, macam-macam kan. Pewangi juga macam-macam. Luas. Jadi misalnya minimal 2 kata, 3 suku kata. Kayak misalnya nih, pengharum kopi atau apa namanya tadi pengharum kopi Summer Spring atau Summer Spring Summer Spring botol apel atau Summer Spring kopi goni. Kayak gitu. Ya karena kopi goni itu kan masih keluarga Summer Spring ya, jadi bisa pakai Summer Spring. Nah, dari sini yang bisa kita ambil apa aja nih? Misalnya pengharum kopi bisa kita ambil. Tinggal kita tambahkan gitu ya. Nah, kita tambahkan ya. 1. Terus apa lagi nih? Pengharum kopi Bali bisa kita tambahkan. 2 ya. Cari lagi apa nih ke bawah nih? Pengharum mobil sama spring. Masih terlalu luas karena kita spesifik nih kopi goni, kopi Bali goni ya. Ada nih refill, pengharum lemongrass, kami gladi, botol apel sama spring kan. Kita kopi goni. Nah, pengharum kopi Bali goni bisa kita tambahkan ya. Pengharum kopi Bali spray belum karena kita bukan kopi Bali spray, kopi goni. Pengharum mobil aroma kopi Bali bisa ya. Pengharum ruangan boleh nih kita ambil. Ya, terus pengharum toilet kopi bisa ya. Terus apa lagi? Toilet ruangan. Oke, kalau nggak ada lagi, kita bisa ketik sendiri. Kita bisa nyari sendiri, misalnya. Kopi goni. Ya, nah itu ada nih. Nah, ini ada kopi goni, cuman ini kecil banget ya. Misalnya, kopi Bali goni. Ini ada nih, kopi Bali goni Summer Spring. Tuh. Ya, ini boleh. Ini kenapa volume pencarian masih 0? Ini berarti belum ada yang nyari ya. Nah, teman-teman boleh ganti yang lain. Misalnya kopi Bali goni. Atau misalnya pengharum pengharum kopi. Nah, ini ada nih. Udah ya tadi pengharum kopi udah ya. Pengharum aroma nih. Pengharum mobil aroma kopi bisa kita ambil. Ya. Atau lagi. Terus pengharum ruangan kopi bisa kita ambil. Oke, terus apa lagi? Pengharum kopi Bali udah. Pengharum ruangan aroma kopi bisa kita ambil. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, anggap aja 9 aja cukup ya. Nah, setelah itu, setelah kita udah ada, kita langsung konfirmasi dan tambahkan kata pencarian. Kita klik nih ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di depan. Ya. Ini kualitas pencarian, maksudnya berapa besar, ini volumenya udah ada orang yang nyari berapa orang. Segini. Tipenya teman-teman luas aja dulu. Ini maksudnya luas apa spesifiknya ada 2 macam ya. Kalau luas, saya kasih contoh. Kalau teman-teman pilih luas, tipe pencocokan luas. Maksudnya gini, kayak misalnya ini ada apa namanya, ada pengharum toilet kopi misalnya. Nah itu misalnya ini maksudnya tipe pencocokan luas. Misalnya ada orang yang searching di Shopee tulisannya pengharum toilet. Ini akan muncul. Toko kalian akan muncul dengan pilih luas. Itu akan muncul. Jadi cuman dari 3 sukata ini pengharum toilet kopi, misalnya hanya kopi, dia akan muncul juga. Pengharum toilet, dia akan muncul. Toilet kopi, dia akan muncul. Itu luas. Jadi atau mungkin pengharum toilet kopi Starbucks misalnya. Toko kalian juga akan muncul.
gitu loh. Tapi kalau misalnya pencocokannya apa namanya spesifik, nah ini harus benar-benar sama. Harus ketika dia nyari pengharum kok toilet kopi, baru toko kalian akan muncul. Kalau kalau tipe pencocokannya spesifik. Nah, teman-teman saya saranin pakai yang luas. Ya. Oke. Selanjutnya di sini di harga rekomendasi. Ini rekomendasi dari Shopee. Ya. Yang apa namanya pengharum ruangan aroma ini 12.000, 12.000, 12.000. Cuman saya sarankan jangan ngikutin harga rekomendasi Shopee. Kenapa? Boncos kalian. Ya, boncos, jangan. Ini harus kita ganti semua. Ganti semua. Nah, untuk kita start awal mulai kita pasang bid. Ya, bid per kliknya itu 300 atau 400. Ya, cuman sekarang saran saya sih mulainya dari 400 perak per klik. Ya. 400 perak per klik. Jadi caranya ganti gimana? Nah, caranya gini. Ini ada kata pencariannya kita klik. Jadi ke klik semuanya ya. Langsung ubah biaya iklan massal. Ya. Ubah biaya iklan massal kita klik. Nah, di sini teman-teman tinggal atur biaya iklan ya. Klik biaya iklan, teman-teman tinggal tulis 400 perak. Ya, jangan 4.000 loh, 400. Karena kalau 4.000 teman-teman dengan isi 25.000 ya. 6 klik habis langsung. 6 klik iklan kalian saldo kalian udah habis. Gitu, ya. 400 tinggal konfirmasi. Udah, ini otomatis berubah semua, ya. Jadi berubah semua nih. Gitu. Jadi jangan ikutin rekomendasi ya, teman-teman. Jangan sampai ikutin rekomendasi. Ya, terus kalau misalnya teman-teman iklan otomatis mau nggak mau, teman-teman pasti nanti dikasih iklan rekomendasi. Gitu. Karena dulu pernah kejadian ikutin harga rekomendasi 2 hari itu habis 1 jutaan 2 hari. Makanya gawat itu. Kalau misalnya sembarangan belajar Shopee gawat gitu. Makanya teman-teman saya ajarin ya. Ini mulai pertama kali iklan 400 per klik. Maksudnya setiap ada yang masuk dengan kata kunci ini ya, terus masuk ke toko kita, dia ngeklik produk kita, dia akan saldo kita kepotong 400 gitu. Ya. Oke, setelah udah, nah di sini kan ada ini, mode dinamis. Nah, ini tolong diaktifkan ya. Oke. Ini akan meningkatkan konversi penjualan kita. Ini aktifkan. Ya. Tinggal aktifkan iklan, klik ya. Oke, ini nanti berhasil diaktifkan. Nah, teman-teman setelah seperti ini, teman-teman langsung aktifkan iklan produk serupa juga. Jadi jangan diaktifkan. Ini salah satu iklan juga, cuman produk serupa. Ya, ini diaktifkan, aktifkan iklan produk serupa. Berhasil diaktifkan. Oke, iklannya sudah aktif. Ya, iklannya sudah aktif nih. Mana ya tadi? Ini, ya. Ini sudah aktif. Terus teman-teman coba lagi ya. Teman-teman coba minimal 3 produk. 3 produk dulu aja yang diiklankan. Nggak usah banyak-banyak. Ya, 3 produk dulu aja. Nah, ini data saya selama 1 bulan ya. 1 bulan. Memang baru 1 bulan pas kita berjalan kan saya baru buka. Ini teman-teman bisa lihat datanya nih dari sini. Ya. Ini dilihat, maksudnya dilihat itu apa namanya? Ketika dia memilih kata kunci ya di dalam scroll itu ada toko kita. Scroll, kelewat. Nah, cuman pada saat scroll itu dia berhenti di toko kita, terus dia ngeklik produk kita, diklik gitu ya. Nah, muncul di sini, jadi jumlah klik. Ya, jumlah klik 125 jumlahnya dalam 1 bulan. Nah, itu persentase kliknya itu 1,41%. Ini kurang bagus. Kenapa? Minimal 2%. Untuk dengan dilihat sekian harus lebih dari segini sebenarnya, harus 2%. Nah, terus ini pesanan 1, konversi 1, terjual 1, penjualan sekian, ini biaya iklan sekian. Jadi sebenarnya
untung sedikit lah ya, sedikit. Gitu. Sebenarnya apa namanya? Kalau kita kemarin kan saya udah infoin, teman-teman paling tidak kalau mau ada penjualannya lebih intensif harus naik jadi penjual star dulu. Gitu loh. Ini saya apa namanya? Saya belum apa saya belum ada fake order ini. Gitu kan. Saya benar-benar murni pasang iklan aja. Ya, karena saya coba karena gini, kita pasang iklan jangan berharap kita langsung dapat closing, ya. Mindset-nya kita harus ubah dulu. Kita pasang iklan bukan kita nyari closing-an, tapi kita nyari traffic, kita nyari viewer. Semakin banyak dilihat ya, semakin banyak orang melihat di sini. Ini coba saya setting 1 hari ya, hari ini misalnya. Tuh, hari ini dilihat cuma 116. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai jadi penjual star, ini pasti akan bertambah, ya. Minimal teman-teman udah bisa apa untuk banyak viewer, mulai ada closing-an paling nggak minimal dalam sehari teman-teman ada yang lihat sekitar 1.000 sampai 2.000 viewer. 1.000 sampai 2.000 viewer itu kalau teman-teman udah star, penjual star itu akan bisa tercapai 1.000 viewer dalam sehari. Nah, sedangkan ini baru 116 nih. Ya, yang klik belum ada, yang lihat 116 orang, yang klik belum ada. Nah, ini memang kalau awal-awal masih seperti ini. Makanya kenapa untuk terjadi closing cepat, teman-teman harus live streaming. Gitu. Kalau live streaming ini nggak akan masuk ke data sini sebenarnya, tapi nanti akan masuk ke data lainnya. Tapi ada penjualan. Gitu loh. Jadi kalau untuk awal-awal kita belum jadi penjual star, kenapa saya wajibin iklan? Karena untuk cari traffic. Untuk manasin toko dulu, cari traffic, terus juga biar orang mengenal produk kita, mengenal toko kita. Itu, ya. Seperti itu. Makanya saya coba teman-teman ngiklan 25.000 aja. Itu juga sebulan juga belum tentu habis. Ya, seperti itu. Sambil sini ada yang mau tanya? Cara pasang iklan sama isi pulsa, isi deposit? Ya Om, mau nanya Om. Hah? Kalau kita ngiklanin lebih dari satu, berarti kita harus ulang lagi ya Om. Betul. Buat iklan baru lagi. Buat iklan baru lagi, benar. Ikutin langkah-langkahnya sama. Itu biayanya diakumulasi dari 25.000 kan, berapapun misalkan kita mau nampilin iklanin 5 produk gitu kan, dengan biaya 25.000 itu nggak masalah. Nggak masalah, bisa. Bisa. Mau 10 juga bisa dengan saldo 25.000. Cuman kan kalau misalnya 10 produk kan ya akan lebih cepat habis ya dibanding cuma 5 produk misalnya. Iya. Gitu. Gitu nggak masalah. Jadi memang saldonya cuma 1. Ini iklan saya udah banyak sih di sini. Ya. Ini iklan pencarian gitu kan. Tuh udah ada lebih dari 5. Gitu. Tapi teman-teman saya untuk awal sih mulai teman-teman belajar di 3 produk aja dulu. Misalnya botol apel, diffuser sama spray misalnya. Itu aja dulu. Itu yang diiklanin. Itu. Nanti setiap minggu dievaluasi salah di mana, kayak misalnya gini. Ini ini ada. Oke, ini semua iklan. Nih, ini pada hari ini ya. Ini data hari ini nih. Data hari ini yang lihat 217 orang. Yang klik ada 4 orang. Tapi belum ada pesanan. Gitu, ya. Ini persentase kliknya apa namanya? Nggak sampai 2%. Ya udah lumayan bagus sebenarnya sih, tapi belum sampai. Ya, jadi masih minus deh. Teman-teman pasti nanti akan seperti ini. Gitu. Ya. Nanti setiap minggu akan dicek. Ya, ini kenapa? Kenapa kok yang lihat 200 yang klik cuma 4? Masalahnya di mana? Biasanya kalau misal seperti ini, ya, mungkin tampilan produk kita, katalog kita kurang menarik. Sehingga yang ngeklik tuh nggak banyak. Coba dibikin menarik, misalnya gambarnya mungkin kita edit dulu, segala macam, biar lebih menarik orang untuk ngeklik. Tujuannya kan memang kita tujuan pertama ngiklan ini loh, di sini. Ini tujuan utamanya, bukan closing ya. Bukan pesanan, bukan konversi tujuan utamanya, bukan. Karena itu akan mengikuti nanti. Tujuan utamanya kita dilihat sebanyak mungkin orang.
Karena kalau di sini semakin banyak sampai ribuan, masa sih yang kliknya cuma 4 kan gitu. Ya. Misalnya ini double nih, misalnya dilihat 200 tuh 4. Misalnya kalau 1000 berarti kan 4 kali ini kan, berarti 16 klik. Iya dong. Kalau 2000 berarti 32 klik. Gitu. 32 klik kemungkinan ada masih yang masuk 1, 2, atau 3 kan gitu. Semakin banyak kliknya, semakin banyak kesempatan akan closing. Makanya di sininya harus digedein dulu. Nah itu caranya kita harus beriklan. Kalau nggak iklan sama sekali nggak akan bisa kayak begini. Yang dilihat itu pasti mungkin 1, 2 itu juga susah. Itu makanya memang kita harus berikan untuk cari traffic, untuk mendorong traffic biar orang melihat produk kita. Gitu. Gitu ya Mas Zain ya. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Ada mau tanya lagi? Gimana? Mbak Evi ada yang mau tanya? Mas Zain mau tanya lagi mengenai setting iklan? Oke Om, cukup mengerti Om. Terima kasih ya. buat Cukup ya. setting iklan ini. Ya. Oke. Oke, untuk Mas Zain sama Mbak Evi gimana? Ada rencana mau live streaming nggak? Ada rencana nggak nih? Kalau mau live streaming soalnya masih fokus di kerjaan utama, apalagi sekarang bulan Ramadan Om. Mungkin next gitu. setelah Ramadan kali ya, mungkin coba sekali-kali mungkin ya bisa. Oke, ya nggak apa-apa. Maksudnya sambil belajar nih kan juga kan Iya, biar tahu dulu gitu. Jadi nggak perlu kan sebenarnya lagi bulan puasa ini sebenarnya momennya sih enak gitu. Karena banyak live streamer mereka ngelakuin live-nya itu pada ketika mau deket-deket buka puasa, sahur. Jam 3, jam 2, jam 3 itu rame. Coba aja sekitar jam itu misalnya jam 3 mulai setengah 3, jam 3 lah. Ya kan? Sejam aja sampai jam 4 lah itu kita sahur kan, sambil kita sahur kan, menunggu kita sahur. Coba aja sejam gitu ya, atau mungkin pulang kerja terserah, bebas lah. Tapi memang kita harus konsisten sih kalau kita mau menghasilkan suatu yang lebih bagus, kita memang harus konsisten. Ditambah lagi Mas Zen coba beli coba stok ya bangsa misalnya botol apel 5 gitu kan. Maksudnya sambil nunggu kita bisa live streaming, kita juga bisa nawarin ke orang-orang yang terdekat gitu kan. Karena kita punya stok gitu kan. Sambil kita punya produk untuk kita display yang sebanyak-banyak, bisa botol apel 5, spray 5, kopi Bali Goni 1 atau 2, kopi Bali spray 1 atau 2, terus read 1. Udah itu aja sebagai display kita jualan. Gitu. Karena memang ini penting kalau kita mau mengoptimasi toko ya, salah satunya kita harus live streaming, terus kita harus jadi penjual star. Itu dulu sebenarnya. Nanti kalau kita udah penjual star ya, itu baru kita akan mulai kelihatan tuh progres kita, ada closingan, mungkin udah setiap hari, awal-awalnya lama-lama jadi setiap hari ya. Terus juga nanti setiap hari, sekali sehari bisa berapa piece, berapa produk terjual. Nanti dari situ teman-teman bisa naik lagi jadi penjual Star Plus. Nah itu akan lebih engage lagi. Terus nambah follower lagi. Itu butuh proses. Gitu. Ya. Jadi saya berharap teman-teman langsung mulai praktik nih. Karena dari isi satu kelas 100-an orang, sekarang sampai Zoom ke kita udah hari keberapa ya, hampir ke tanggal 20. Ini udah tinggal 2 orang nih yang ikut Zoom nih gitu loh, dari ratusan orang gitu loh. Maksudnya sangat disayangkan banget sih. Karena materi di sini ya, apalagi sampai bisa tanya jawab Zoom itu nggak semua kelas ada. Apalagi semua di sana tuh kelasnya berbayar semua dan mahal. Coba teman-teman deh, cek deh kelas-kelas Shopee dimanapun pasti mahal, dan itu juga paling cuma dikasih video. Ya, teman-teman cuma dikasih video, suruh tonton deh tuh, pelajarin sendiri, paling kayak begitu. Tapi kalau di dropship aja ini
Ya video ada, cuman teman-teman ada mentornya, teman-teman diajarin, teman-teman diarahin, nggak ngerti tinggal nanya, kan enak kalau kayak gitu, ya kan? Tapi di luaran sana itu nggak gitu, nggak kayak seperti ini, karena di sana pasti cuma dikasih video suruh nonton, paling nanya cuman nanya, ya udah, paling jawab segitu aja gitu loh. Karena mereka suruh belajar sendiri dari video yang dikasih, belajar sendiri udah. Gitu, nggak ada yang mandu, kalau kita nggak ngerti nggak bisa nanya gitu kan. Nah itu maksud saya, sayangkan sekali teman-teman kalian yang di sana, yang di kelas juga ya nggak ada atensi untuk mau belajar gitu loh, cuman kepo doang mungkin ikut kelas gitu. Oke teman-teman, ada yang mau tanya sebelum ditutup live-nya, Zoom-nya? Apa udah cukup? Oh iya Om, mau tanya nih satu lagi. Iya, iya. Di materi kan kalau kita live harus pakai 2 HP gitu ya. Maksudnya? Ya kan di materi kan harus pakai 2 HP, katanya buat satu buat baca komentar. Emang kalau pakai 1 HP enggak kebaca komentarnya? Apa gimana itu Om? Oh gini, maksudnya kalau 2 HP itu misalnya gini, kita kalau misalnya cuma 1 HP, ya mungkin bisa 2 HP atau 1 HP dengan 1 laptop misalnya. Maksudnya gini, maksudnya kita biar tahu ada yang masuk apa enggak, ada yang closing apa enggak. Gitu, ya. Kalau misalnya Mas Zen ini live-nya cuman hanya nampilin produk, 1 HB cukup. Tapi kalau misalnya tampilin muka, kan itu jauh HP-nya. Kalau misalnya kita live-nya tampak muka ya, kan HP-nya jauh ya. Kita mau lihat komenan susah, makanya perlu 2 HP. Tapi kalau misalnya cuman hanya nampilin apa namanya produk doang ya 1 HP sebenarnya cukup, karena dekat kan. HP-nya kan di depan muka kita nih. Kalau misalnya cuma tampil produk. Tapi kalau kita nggak bisa akan ngelihat orang closing. Makanya biasanya saya kalau live itu saya pakai 2 gadget, entah HP 2 atau HP 1, laptop 1. Kenapa? Karena ada produk masuk yang closing, saya bisa proses langsung. Gitu. Karena banyak kejadian orang mereka udah order nih. Mereka order tiba-tiba ngebatalin. Itu bisa, banyak kejadian kayak gitu. Makanya ketika ada orderan masuk saya langsung terima. Karena kalau misalnya kita terima, dia ngebatalin, butuh otorisasi dari kita dulu, diterima apa enggak nih pembatalannya gitu. Tapi kalau misalnya kita belum terima, dia ngebatalin, udah batal aja begitu. Makanya butuhnya 2. Tapi kalau misalnya 1 juga cukup kok, nggak apa-apa sih sebenarnya sih Mas. Kalau kita masih cuma punya gadget 1 ya nggak apa-apa, gitu. Nggak perlu dipaksakan gitu. Berarti kebaca juga kalau misalkan ada yang check out itu Om, kalau pakai 1 HP kebaca juga pas kita live itu? Nggak bisa kebaca. Nggak bisa kebaca, berarti setelah live gitu ya baru kebaca orderan Betul, masuknya? baru ada. Paling sih nanti ada tulisannya, si Anu sedang akan check out, paling ada gitu doang. Tapi belum tentu dia check out, belum tentu dia bayar. Tapi ada warning kayak gitu, pesan-pesan. Nah itu paling kalau kayak gitu mereka masukin keranjang atau belum mau bayar, cuman belum ditransfer, paling gitu. Tapi nggak ada bukti kalau udah masuk, nggak kelihatan sih. Tunggu selesai live baru kita bisa cek, oh ada yang masuk, oh belum ada yang masuk gitu. Paling gitu sih. Tapi nggak apa-apa, untuk awal-awal sih nggak apa-apa. Pakai 1 gadget, kalau misalnya cuma punya 1 ya nggak bisa dipaksain harus beli lagi kan gitu. Gitu Mas Zen. Ya, Ya oke siap Om. jelas Oh ya. ya, maaf satu lagi sih. Boleh, 2, 3, 5, 10 lagi nggak apa-apa. Kan tadi kan waktu kita live nampilin produk kita di keranjang, ada batasannya nggak nih Om? Oh bebas sih, banyak. Nggak masalah. Cuman sih kalau saran saya untuk awal-awal nggak usah banyak-banyak dulu. Gitu. Jadi misalnya Mas Zen ini mainnya sama Spring dulu aja. Ya, Iya, jadi kalau itu. misalnya walaupun kita posting upload udah sampai paruh segala macam ada banyak. Tapi yang munculin di dalam keranjang ya, jangan ada yang dalam keranjang itu harus yang kita punya stok displaynya gitu. Tapi kalau kita nggak punya, kayak parfum kita masukin di keranjang. Tapi kita nggak punya stok display, jangan. Takutnya nanti ada yang nanya, itu parfumnya saya bisa spill nggak? Nah sekarang gimana kita mau spill, kita nggak ada displaynya kan gitu.
Ya kan? Jadi yang kita punya aja, misalnya kita cuma punya botol apel, spray kopi Baligoni sama spray kopi Bali. Udah itu aja 4 kita masukin keranjang. Kita masukin etalase ya maksudnya ya. Masuk etalase cuma hanya 4 produk itu aja. Karena display kita cuma punya 4 produk varian gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak sih Mas. Nanti kalau kebanyakan juga mereka juga bingung nanti. Tadi Bingung kita nanti. misalkan sepil 4 nih di keranjangnya, 3 atau 4. Nanti kalau ada yang kita sepil, kita bisa tampilin kan ke layar itu produknya. Oh misalkan Bisa, habis bisa, satu bisa, nih tampilin kopi Goni, terus ada bisa, yang lagi yang minta sepil diffuser, bisa, bisa bisa, tampilin. bisa. Satu-satu bisa, ganti-gantian tapi. Ganti-gantian. Bisa. Jadi kita misalnya kita lagi ngomongin kopi botol apel, bisa kita tampilin. Botol apel muncul di layarnya customer ya. Muncul. Kita tinggal klik aja itu. Ditampilkan. Yang tadi kan sempat ada tutorialnya kan. Ditampilkan, udah tinggal klik aja. Nanti akan muncul. Nanti kalau kita mau spill yang lain lagi misalnya kopi Baligoni, ya udah kita tinggal klik kopi Baligoni, dia akan muncul. Gitu. Ganti-gantian jadinya, Mas Zen. Ya, Oke, makasih Om. gitu. Oke, Mbak Ivi gimana? Udah jelas? Ada yang mau tanyain nggak? Udah jelas ya Om. Tadi kan Om bilang kalau mau live itu kan sebaiknya tiap hari ya buat mempertahankan awareness ini kan pemirsa atau calon pembeli ya. Betul. Nah misalnya tadi tuh aku kepikiran bukannya nyari nyari alasan atau gimana sih, cuma kepikiran dan kenapa enggak aku tanya sekarang. Misal nih kita tuh udah tiap hari gitu live, tapi satu hari atau beberapa hari misalkan kita harus pergi keluar kota, let's say keluar kota ke Jakarta lah, atau misalkan saya pergi ke Jogja misalkan. Nah, saya bawa-bawa properti untuk live atau apa sih si produk yang kita bawa-bawa gitu karena nggak memungkinkan gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak lagi away, nggak ada di rumah, terus kita mau live, kita jadi bukan kayak jualan biasa gitu, tapi lebih bikin live tapi kayak ngobrol gitu, itu memungkinkan nggak sih Om? Kalau di TikTok itu kan aku lihat tuh suka ada tuh yang jualan tapi satu hari dia tuh nggak bisa, pasti boleh. nggak di step. Boleh, Cuman boleh. kayak sharing gitu. Sharing boleh. Cuma untuk mempertahankan Awareness ya. kita tuh Traffic kita ya, tentang traffic kita. iya mempertahankan traffic. Boleh sih. Paling sih nanti kalau kayak gitu kan kita misalnya lagi keluar kota kan kita nggak bisa kita live di situ ya Bawa dengan barang kan. produk ya. Bisa aja Iya. gitu misalnya. Cuman sih kita live-nya ya palingnya kita edukasi. Misalnya kita ngomongin masalah pengharum ruangan atau mengenai bau-bau nggak enak misalnya. Kayak misalnya kopi Bali Spray itu kan, kopi Bali Spray, kopi Goni itu kan aroma kopi lah. Saya ngomong khususnya untuk aroma kopi. Aroma kopi itu kan sebenarnya berdasarkan penelitian itu bisa menghilangkan bau tak sedap ya. Bisa menyerap dan menghilangkan bau tak sedap. Itu kita juga bisa angkat itu, kita ngomongin. Tahu nggak teman-teman misalnya pengharum kopi itu bisa ngilangin bau nggak sedap loh. Misalnya bau-bau nggak enak kita bisa diserap dengan kita naruh kopi, pengaruh aroma kopi itu. Jadi sharing-sharingnya itu ya berhubungan dengan produk kita juga gitu loh, Mbak. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Pokoknya cerita pokoknya ya nyenggol-nyenggol produk kita lah, walaupun kita misalnya ngomong apa, cuman kita balik lagi ke spill, walaupun kita nggak jualan ya, cuman kita paling nggak soft selling, jualan secara halus, gitu kan. Betul. Nggak apa-apa, itu bagus malah Mbak. Jadi itu nanti kan dengan gitu kan mereka akan banyak bertanya kan, banyak sharing-sharing segala macam, itu lebih bagus, malah itu akan lebih bagus trafficnya. Karena di awal tuh mereka dipanas-panasin dulu. Ya kan, dipanasin dulu dan mereka akan kepo. Udah akhirnya ketika live kita jualan produk kita bisa closing. Ya. Gitu. Oke. Sip, udah paham Om. Udah ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Apa udah cukup? Cukup ya? Oke, nanti kalau ada yang mau tanya lagi bisa langsung di grup aja ya. Saya berharap teman-teman sih udah mulai praktek. Tadi yang saya setting iklan teman-teman udah bisa bilang pasang iklan walaupun memang sambil ngejar untuk cari penjualan ya. Gak apa-apa sambil jalan. Jadi paralel penjualan untuk ulasan tetap jalan, iklan tetap jalan gitu loh. Jadi sambil jalan dua-duanya aja ya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman semua atas kehadirannya. Alhamdulillah ada yang hadir di Zoom malam ini.
Mudah-mudahan ada insight yang bisa diambil ya. Nanti kalau ada mau tanya lagi bisa tinggal kita ngobrol di kelas. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih ya. Malam. Makasih Mas Zen, Mbak Evi, makasih ya. Makasih, selamat malam.